Pokoknya wartawan-wartawan yang ingin meliput Banda Aceh pada saat itu tidak bisa turun di Bandara Blang Bintang Banda Aceh. Melainkan mereka turunnya di Sabang terlebih dahulu, tunggu pesawat yang di sini berangkat lagi ke negaranya, baru mereka ke Blang Bintang pada saat itu. Nah, Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Baik, jadi di malam ini kita akan berbicara tentang Megatros lagi teman-teman ya. Jadi menurut saya ini untuk mengenai prediksi dari BMKG itu adalah hal yang tidak bisa diremehkan teman-teman ya. Jadi disepelekan, dielehkan seperti itu tidak bisa teman-teman. Karena yang namanya orang BMKG itu dia sudah punya alat teman-teman, alat yang bisa mendeteksi seperti itu. Misalnya contoh seperti gunung yang awalnya itu tidak aktif, tapi dengan diprediksikan oleh BMKG akhirnya mereka bisa tahu gunung itu aktif seperti itu teman-teman. Nah, jadi bukan juga berarti BMKG ini sudah memprediksikan gempa tersebut ini, Megatros ini, bukan berarti gempa itu juga akan terjadi dalam waktu dekat ataupun kapan deh waktu itu terjadi, kita tidak tahu. Melainkan mereka sudah tahu yang bahwasanya mungkin ada pergeseran atau bagaimana itu geografinya, saya tidak begitu paham teman-teman. Berbicara tentang tsunami, ini dari zaman-zaman dulu pun sudah pernah terjadi teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa sepelekan teman-teman. Salam dari Aceh ya teman-teman, saya dari Banda Aceh. Nah, berbicara tentang sepele, ini seperti yang di kisah cerita Nabi Nuh teman-teman ya. Jadi di waktu Nabi Nuh ini bikin bahtera itu di atas bukit, orang-orang di bawah sini malah menertawakan teman-teman ya, menertawakan beliau padahal sudah membuat kapal di atas bukit yang bahwasanya akan terjadi banjir besar banget yang akan menenggelamkan seluruhnya pada saat itu. Tapi banyak orang yang menyepelekan teman-teman, yang akhirnya mereka tenggelam. Yang banyakkan malah yang percaya malahan binatang pada saat itu, hewan-hewan pada percaya, yang bahkan burung yang bisa terbang pun ikut ke dalam bahtera Nabi Nuh pada saat itu teman-teman. Nah, jadi kita tidak bisa menyepelekan mengenai bencana teman-teman ya, tidak bisa menyepelekan. Sekalipun kita tidak tahu itu bakalan terjadi atau tidak terjadi teman-teman. Nah, begitu juga dengan peristiwa bencana-bencana yang seperti di Aceh yang pernah kami alami di Aceh. Itu sekalipun sudah lama sekali terjadinya, itu 26 Desember 2004, itu saya rasa tidak bisa kita hilangkan teman-teman. Jadi untuk anak-anak kita nantinya itu kita harus cerita juga teman-teman, supaya suatu hari jika terjadi lagi, anak-anak kita itu sudah tahu apa yang harus, tindakan apa yang harus dilakukan teman-teman. Nah, seperti halnya pada saat itu di Semelu teman-teman, Pulau Semelu itu dekat banget sama yang namanya apa itu, Samudra Hindia teman-teman. Jadi Semelu itu dekat banget sama Samudra Hindia. Namun saat itu korban di Semelu Aceh itu hanya 5-3 orang kalau saya tidak salah. Kenapa mereka bisa selamat? Karena mereka itu duluan naik ke atas gunung. Setelah gempa mereka langsung naik ke atas gunung. Kenapa mereka bisa tahu naik ke atas gunung padahal airnya belum naik? Karena mereka itu dari kecil, mereka dari baru lahir itu sudah diceritakan peristiwa yang akan terjadi semisalnya gempanya sedemikian teman-teman. Jadi mereka sudah diterapkan sama orang tuanya, dari nenek-nenek moyang mereka sudah begitu teman-teman. Jadinya mereka waktu gempa langsung lari ke atas gunung saat itu. Nah, di Banda Aceh, di tempat saya tinggal, lain lagi teman-teman. Gempa, setelah gempa bukannya lari, tapi malah ke laut. Nah, ke laut lihat ikan, karena ada isu ikan nampak di laut karena airnya surut. Bukannya lari, malahan yang seharusnya mereka itu tidak terkena tsunami, rumahnya jauh dari laut, tidak terkena tsunami, jadi terkena tsunami karena tidak tahu teman-teman, tidak tahu yang bahwasannya ini akan terjadi seperti ini, mereka tidak tahu. Sedangkan orang di Semelu, saudara kita di Semelu, banyak yang tahu, jadinya selamat teman-teman, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyepelekan. Dan juga saya mau bagi tahu apa-apa aja yang harus teman-teman perlu siapkan teman-teman. Jadi tindakan yang perlu teman-teman
persiapkan dari sekarang. Misalnya sewaktu-waktu tsunami terulang lagi teman-teman, karena kita tidak bisa bilang tsunami itu nggak terulang lagi, kita tidak bisa bilang seperti itu teman-teman, karena bisa jadi suatu hari tsunami itu terjadi lagi. Karena emang dari seperti saya bilang tadi, dari zamannya Nabi Nuh, air naik ke atas laut, air menenggelamkan satu kota itu sudah pernah terjadi teman-teman. Dan terbukti juga di Aceh itu hampir semuanya rata teman-teman di Aceh, dan juga disusul Palu di Jepang juga teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak bisa menyepelekan apalagi mengenai bencana gempa dan tsunami teman-teman. Nah, jadi bagi kalau menurut saya itu, saran saya sih ya, mulai dari sekarang itu teman-teman itu harus misalnya ada berkas-berkas penting di rumah seperti dokumen-dokumen penting, surat rumah, surat mobil, surat kendaraan, hal-hal lain yang penting itu teman-teman satukan saja. Nah, jadi kalau ada yang bilang harta kan tidak dibawa mati, bukan seperti itu teman-teman. Bisa jadi misalnya tsunami naik, lalu teman-teman lari dan teman-teman itu selamat, nggak mati. Nah, ketika teman-teman selamat, tsunami naik, habis itu ke depan kota ini akan kembali seperti semula teman-teman. Kita akan dapat bantuan seperti itu. Kita akan datang bantuan seperti yang terjadi di Aceh. Di Aceh ini termasuk bencana yang tingkatnya internasional teman-teman, bukan tingkat Indonesia, internasional. Ini tsunami ini terjadi di Aceh. Banyak itu orang-orang dari luar negeri datang ke Aceh. Di Aceh pada saat itu saya kelas 5 SD, ketika kita lihat di atas langit itu, di langit itu kita macam menonton film di luar negeri saat ini teman-teman. Misalnya kita buka Trans TV, kita menonton itu pesawat terbang, helikopter pada saat itu, mobil, bukan mobil yang dari Indonesia. Bayangkan juga di atas langit itu heli yang model kepalanya, baling-balingnya ada 2, pokoknya Hercules gitu. Pesawatnya itu beda-beda teman-teman. Dan juga di Bandara Blang Bintang dekat rumah saya itu penuh dengan pesawat orang dari luar negeri teman-teman, yang bahkan yang saudara-saudara kita dari Jawa ini yang mau ke Aceh pada saat itu tidak bisa turun, seperti wartawan Metro TV, pokoknya wartawan-wartawan yang ingin meliput Banda Aceh pada saat itu tidak bisa turun di Bandara Blang Bintang Banda Aceh, melainkan mereka turunnya di Sabang terlebih dahulu, tunggu pesawat yang di sini berangkat lagi ke negaranya, baru mereka ke Blang Bintang pada saat itu. Nah, jadi yang seperti kita ulang lagi, kita kembali ke yang saya bilang tadi, dokumen-dokumen penting teman-teman persiapkan, karena siapa tahu teman-teman ini nggak meninggal nanti ya, waktu sudah lari tiba-tiba tsunami naik, teman-teman lari, teman-teman itu tidak meninggal. Nah, jadinya kita perlu ini dokumen-dokumen penting seperti surat tanah, itu penting banget teman-teman. Surat tanah rumah kita, surat rumah itu penting sekali, karena ketika suatu kota itu rata, kita nanti tahu ini bahwasannya ini adalah punya kita, ini adalah tanah kita. Sewaktu-waktu ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, dia bisa mengakui bahwa itu punya dia. Nah, seperti itu kejadiannya teman-teman. Makanya saya bilang tadi, dokumen-dokumen penting ini harus dibawa lari juga Pak jika terjadi bencana seperti ini. Nah, siapa tahu kan datang orang dari luar negeri, datang bantuan, kita diberi rumah bantuan. Nah, jadi mereka akan tanya, apakah kamu ada tanah? Apakah yang mana rumah kamu yang dulu? Nah, mereka itu dengan mudah bisa ngebangun rumah baru di situ dengan modal bantuan tersebut. Jadi kita punya surat teman-teman, seperti itu. Ketika kita tidak punya surat itu akan susah nantinya. Apalagi misalnya saudara-saudara kita itu sudah meninggal, kita tinggal sebatang kara, itu akan susah sekali. Di Aceh itu banyak sekali pada saat itu orang tinggal sebatang kara teman-teman. Ada yang tinggal misalnya sendiri, ayahnya sudah nggak ada lagi saudara, begitulah teman-teman. Jadi persiapkan, jadi satukan semua itu berkas-berkas penting yang ada di rumah. Begitu juga dengan motor, kalau bisa parkir kepala keluar. Mobil kalau bisa parkir kepala keluar. Suatu waktu terjadi gempa teman-teman, dengan leluasa bisa nyalain motor ataupun mobil langsung gaspol teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin cuma ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya, semoga bencana ini tidak terjadi lagi.
Kita berharap tidak terjadi lagi teman-teman ya. Oke, jadi video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.